Kali ini gue akan membahas alur cerita film Hell or High Water. So check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan sebuah perampokan bank Texas Midlands di Archer City yang dilakukan oleh dua orang kakak beradik yang bernama Toby Howard dan Tanner Howard. Mereka berdua datang pagi-pagi ke bank dan menodongkan pistol kepada petugas bank yang baru datang. Lalu mereka menyuruh petugas itu mengambil uang di kasir. Tapi ternyata kasir terkunci dan kuncinya hanya dipegang oleh manajer bank, sehingga mereka memutuskan untuk menunggu manajer itu datang. Gak lama kemudian manajer pun datang, dan Toby dan Tanner pun memukulnya dan mengambil uang di bank lalu pergi. Di perjalanan mereka sempat berpapasan dengan polisi, tapi berhasil nggak dikenali dan mereka pun berhasil kabur. Kemudian mereka menuju ke Olney untuk merampok lagi bank Texas Midlands cabang Olney. Sesampainya di bank, mereka langsung masuk dan menodong petugas untuk memberikan uang di kasir bank. Setelah selesai, mereka langsung pergi dan lagi-lagi berhasil lepas dari polisi. Mereka berdua lalu pulang dan mengubur mobil yang mereka gunakan untuk merampok tadi untuk menghilangkan bukti. Di sisi lain, kepolisian mendapatkan laporan mengenai perampokan itu. Dapat diketahui kalau perampok ini hanya merampok kasir dan beberapa ribu dolar, sehingga kasus perampokan kecil ini diberikan kepada polisi yang akan pensiun yang bernama Marcus Hamilton dan partnernya yang bernama Alberto. Mereka berdua lalu mendatangi TKP dan meminta rekaman video saat terjadinya perampokan, tetapi ternyata rekaman video itu nggak ada. Kembali ke Toby dan Tanner, di sini diketahui kalau ibu mereka sudah meninggal saat Tanner berada di penjara. Tanner memiliki masalah dengan ibunya, sehingga warisan hanya diberikan kepada Toby. Nah, Toby ini memiliki mantan istri dan dua orang anak, dan dia akan memberikan warisan tersebut kepada anak-anaknya nanti. Kemudian, Toby dan Tanner pergi ke sebuah restoran yang berseberangan dengan sebuah bank. Saat sedang berbincang, tiba-tiba Tanner izin pergi ke toilet, sedangkan Toby di restoran diajak berbicara oleh seorang waiter di sana. Saat Toby berbincang, Tanner yang mengatakan ingin ke toilet pun ternyata malah pergi ke bank seberang dan merampok bank itu. Toby yang sudah selesai berbincang kemudian meninggalkan restoran dengan memberikan tip 200 dolar kepada waiter di sana. Dan saat keluar dari restoran, dia disambut Tanner yang berlarian menggunakan tutup kepala beserta uang di tangannya. Tanner menyuruh Toby menyalakan mobil dan mereka pun pergi dari sana. Di jalan, Toby memarahi Tanner yang sangat ceroboh karena bank yang barusan Tanner rampok itu nggak ada di rencana dan bank tersebut bukan merupakan cabang dari Bank Midlands. Setelah itu, mereka pulang untuk mengubur kembali mobil yang mereka pakai. Kemudian, mereka pergi ke sebuah tempat untuk mengambil senjata. Di sisi lain, Marcus dan Alberto kembali mendapatkan laporan mengenai perampokan bank yang dilakukan di seberang restoran. Di sana, Marcus mencoba mencari bukti-bukti terkait pelaku perampokan. Lalu, dia mewawancarai waiter yang sempat berbicara dengan Toby. Tapi, waiter itu nggak mau memberikan jawaban sama sekali karena 200 dolar yang diberikan Toby kepadanya. Selanjutnya, Toby dan Tanner melanjutkan perjalanan menuju ke Oklahoma. Tapi, sebelumnya mereka berhenti untuk mengisi bensin. Saat Toby ke kasir, tiba-tiba Tanner yang berada di mobil didatangi oleh dua orang anak muda dengan mobil bagus dan mereka mengata-ngatai Tanner. Anak muda itu lalu menodongkan senjata ke Tanner dan kemudian Toby datang dan langsung menghajar anak itu untuk memberinya pelajaran. Tanner yang melihat itu bangga karena mempunyai saudara yang membelanya. Mereka berdua lalu berhenti di sebuah kasino, menukar uang dengan keping kasino, kemudian bermain poker sebentar dan menukar kembali keping kasino itu dengan uang beserta cek yang dapat ditukar di Bank Texas Midlands. Mereka melakukan hal ini dengan maksud pencucian uang, agar uang hasil rampokan mereka itu nggak terlacak. Keesokan harinya, Toby dan Tanner pergi ke sebuah pegadaian. Di sini dapat diketahui kalau ibu mereka meninggalkan peternakan yang masih belum lunas. Hal itu disebabkan karena surat gadai yang dikeluarkan Bank Texas Midlands terhadap peternakan itu. Dan jika nggak dilunasi dalam beberapa hari, maka peternakan akan disita. Nah, itulah alasan mereka hanya mau merampok Bank Texas Midlands. Selanjutnya, mereka membeli satu mobil lagi untuk melakukan perampokan lagi. Tapi sebelum itu, Toby pergi menemui mantan istrinya dan anak-anaknya. Di sini, Toby mengatakan kalau peternakan itu akan dia berikan kepada anak-anaknya. Dia juga mengatakan kalau dia menemukan minyak di bawah peternakan itu, sehingga mereka nggak perlu khawatir dengan uang lagi nantinya.
Di sisi lain, Marcus yang mengetahui pola perampokan yang dilakukan Toby dan Tanner pun memutuskan untuk berjaga di salah satu bank Texas Midlands dengan pikiran kalau bank tersebut akan menjadi tujuan Toby dan Tanner selanjutnya. Keesokan harinya, pagi-pagi buta, Toby dan Tanner dengan mobilnya masing-masing menuju ke bank Texas Midlands cabang Jayton. Tapi sesampainya di sana, ternyata cabang itu sudah ditutup, sehingga mereka membuat rencana kembali. Dan pada akhirnya, mereka memutuskan untuk merampok cabang pos. Sementara itu, Marcus dan Alberto yang sedang berjaga di salah satu cabang bank Texas Midlands kembali menganalisis. Dan ternyata, cabang Midlands yang dijaga mereka itu nggak menjadi sasaran rampok Toby dan Tanner. Sehingga, mereka mencoba datang ke cabang yang tersisa, yaitu cabang pos. Sementara itu, di tengah jalan, Tanner menyuruh Toby untuk meninggalkan mobilnya sebagai mobil cadangan yang akan dipakai setelah selesai merampok untuk menghilangkan jejak. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di pos, mereka memasuki bank yang ternyata ramai orang. Mereka kemudian menyuruh orang-orang itu untuk tiarap, lalu meminta teller untuk membuka kasir. Setelah Tanner mengambil uang di kasir, tiba-tiba datang polisi yang menjaga bank menembaki mereka. Tapi polisi tersebut dengan mudah disingkirkan. Mereka berdua lalu keluar, tetapi di luar bank sudah terdapat orang-orang yang menembaki mereka saat keluar. Mereka pun berhasil mencapai mobil dan kabur, tetapi orang-orang itu tetap mengikuti mereka, sehingga di sini terjadi kejar-kejaran. Nah, dapat diketahui kalau ternyata Toby sempat terkena tembakan, tetapi lukanya nggak terlalu parah. Di tengah perjalanan, Tanner berhenti dan menembaki mobil orang-orang yang mengikuti mereka, sampai mobil-mobil tersebut pun mundur dan nggak mengikuti mereka lagi. Mereka lalu melanjutkan perjalanan sampai ke mobil Toby yang tadi ditinggalkan di tengah jalan. Kemudian mereka pun berpisah. Toby membawa uang rampokan, sedangkan Tanner membuat pengalihan dengan membuat para polisi mengejarnya sampai ke lereng padang pasir. Di lereng, Tanner menembaki para polisi dengan snipernya sampai menewaskan Alberto. Marcus yang melihat itu memutuskan untuk pergi memutari lereng itu bersama seorang warga dan berhasil berada di belakang Tanner yang sedang sibuk menembak. Saat Tanner lengah, Marcus menembak kepala Tanner dan Tanner pun tewas. Sementara itu, Toby di tengah perjalanan tiba-tiba melihat ada pemeriksaan oleh polisi di depannya. Pada akhirnya, dia pun berhasil melewati pos pemeriksaan kepolisian tanpa insiden dan berhasil melakukan pencucian uang hasil curian ke kasino. Toby juga sudah melihat berita kematian Tanner di TV. Keesokan harinya, Toby pergi ke bank Texas Midlands untuk membayar utang peternakan. Setelah itu, dapat diketahui kalau Marcus sudah pensiun dan dia mendatangi kantornya. Di situ, dia mendapat kabar kalau Toby yang menjadi tersangka pun bebas karena rekam jejaknya yang bersih dan gak mempunyai motif apapun untuk merampok. Karena Toby mempunyai penghasilan sebesar $50.000 dari minyak di bawah peternakannya. Dan penghasilan itu lebih besar dari jumlah hasil rampokannya. Uang penghasilan minyak itu pun disimpan di bank Texas Midlands yang menolak untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian karena takut kehilangan pengelolaan dana perwalian keluarga Toby. Di akhir film, Marcus mendatangi peternakan Toby dan mendesak Toby dengan menanyakan alasan Toby dan Tanner merampok. Tapi Toby nggak menjawab pertanyaan itu dan hanya mengatakan kalau dia akan melakukan apapun untuk kesejahteraan anak-anaknya. Tiba-tiba mantan istri dan anak-anak Toby datang. Nah, dapat diketahui kalau peternakan itu sudah sah milik anak-anak Toby, dan Toby di situ cuma datang berkunjung untuk memperbaiki sesuatu. Lalu, sebelum Marcus pergi, Toby mengundang Marcus untuk pergi ke rumahnya agar nggak ada perasaan mengganjal di antara mereka dan supaya mereka dapat menyelesaikan urusan mereka, yang kemudian Marcus setujui. Lalu, film pun selesai. So, itulah alur cerita film Hell or High Water. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it, and peace out.